Contohnya ada hairspray. Dan jenis yang terakhir ada koloid buih. Buih padat pada fase pendispersian padat, contohnya berupa batu apung, dan buih cair pada fase pendispersian cair, contohnya berupa buih sabun. Koloid juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama ada efek tindal. Efek tindal adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Lalu ada elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Lalu yang ketiga ada adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Lalu ada koagulasi. Koagulasi itu apa? Koagulasi itu adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Lalu ada dialisis. Dialisis adalah penghilangan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semipermeabel dan kemudian dimasukkan ke dalam aliran zat cair. Lalu yang terakhir ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak partikel koloid dalam medium pendispersi. Dari ketiga jenis koloid ini, saya akan membuat contoh dari koloid emulsi cair dengan membuat es krim. Yuk kita buat es krimnya. Yang pertama ada susu, lalu Oreo yang sudah dihancurkan, kemudian garam, gelas ukur, botol kecil, dan es batu, gula, wadah besar. Langkah-langkahnya yaitu tuang susu ke dalam gelas ukur sekitar 400 ml. Pindahkan susu ke dalam wadah kecil. Lalu tambahkan gula sesuai selera. Setelah itu aduk. Lalu tambahkan Oreo yang sudah dihancurkan. Kemudian ditutup. Masukkan wadah kecil ke dalam wadah besar. Lalu diisikan dengan es batu di pinggirnya. Jika sudah, beri garam di sekitar es batu. Lalu guncangkan hingga esnya membeku kurang lebih 30 menit. Es yang Anda inginkan sudah jadi.